Selamat datang di podcast Brugak Demokrasi. Ini bukan sekedar podcast politik biasa. Ini adalah teras digital di mana siapapun bisa duduk setara. Mengupas tuntas realita demokrasi dengan cara yang paling santai. Prinsip kami cuma satu, bicara tanpa sekat, senyaman rumah sendiri. Bersama Rahmat Riyadi, inilah podcast KPU Kabupaten Lombok Barat. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa ke kantor KPU Kabupaten Lombok Barat. Selamat datang Pak Kadip. Terima kasih. Ini tugasnya yang paling sering tebar pesona ke masyarakat. Ya, beliau ini adalah Kadip Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Lombok Barat. Oke, bagaimana kabar Pak Hamdi hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Senang bisa duduk di sini ini. Alhamdulillah. Siap, Pak Kadip. Saya pikir-pikir ini banyak warga yang sedang bertanya-tanya sekarang. Bertanya-tanya. Ini KPU ini sedang nganggur gitu. Kayaknya nganggur ya gitu. Enggak lah. Atau sekarang memang lagi pada sibuk. Oh, kalau pasti sibuknya apa gitu. Itu Pak Kadip bisa ini nggak jelaskan ke teman-teman pemilih gitu. Pertanyaan itu memang sering muncul ketika saya duduk karena banyak orang tahu juga saya nih di KPU. Sejujurnya KPU itu kan ada tahapan dan non tahapan. Kalau sekarang ini kan lagi non tahapan. Kalau aktivitas non tahapan itu kan sebetulnya banyak juga. Ya. Salah satunya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kita sudah ke sekolah. Kemarin terakhir itu kita ketemu dengan teman-teman segmen pemilih perempuan di ruang tumbuh Merdeka, dan itu banyak yang hadir dan mereka senang ketika hadir untuk memberikan pendidikan pemilih. Itu salah satu contoh kegiatan KPU di non tahapan, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain ke depan kita bisa lakukan. Wah, mantap. Berarti setelah KPU ini nggak nganggur, lagi manas-manasin mesin ya. Oh iyalah. Kalau Pak Hamdi sendiri di KPU sebagai Kadip Sosialisasi Pendidikan Pemilih ya, yang baru kemarin mengadakan sosialisasi pendidikan pemilih segmen perempuan. Iya. Untuk segmen yang lain ada rencana nggak Pak Kadip? Pasti tidak, karena memang ada 3 program prioritas KPU di nasional. Satu itu pendidikan pemilih berkelanjutan, terus yang kedua itu adalah informasi berkelanjutan, yang ketiga itu adalah data pemilih berkelanjutan. Karena tadi saya sempat ditanya, saya ini divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih, maka concern sebetulnya adalah dalam rangka untuk mendorong sosialisasi dan pendidikan pemilih di Lombok Barat. Iya. Oke. Jadi teman pemilih, untuk sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan itu ada 3 segmen. Ada 3 segmen ya Pak Kadip tadi ya. Ada pemilih pemula, kemudian ada juga yang perempuan dan juga kelompok rentan. Mantap sekali. Berarti Pak Kadip juga ke sekolah-sekolah? Oh pasti ke sekolah, karena untuk menyentuh segmen pemilih perempuan kita ke sekolah. Kalau segmen perempuan bisa kita ke komunitas atau masyarakat atau NGO yang concern pada isu perempuan. Kelompok rentan tentu nanti kita juga akan sentuh pada teman-teman disabilitas. Kita akan datang. Tapi Pak Kadip nih, gimana? Jujur. Gimana? Jujur. Kalau anak-anak muda, apalagi Gen Z sekarang ini, kalau sudah dengar kata-kata sosialisasi, itu di bayangan mereka itu harus duduk rapi. Ceramah, ngantuk, membosankan. Nah itu kiat untuk PDKT ke Gen Z-nya gimana Pak Kadip? Oh iya, tentu memang ini jadi tantangan kita di KPU ya, di tengah era modernisasi yang seperti ini. Seharusnya strategi kita sosialisasi juga kita akan sesuaikan dengan generasinya. Tapi tidak lagi hanya sekedar ceramah, duduk, mereka hanya jadi pendengar. Tapi sosialisasi sekarang kan bisa kita melalui sosial media, termasuk podcast ini. Kita hajatkan untuk itu sosialisasi dengan style anak-anak muda, karena memang sebagian besar menggunakan sosial media. Waduh, mantap. Berarti kalau sekolahnya kayak jemput bola gitu ya Pak?
Kita jemput bola, datang ke sekolah untuk mengadakan sosialisasi. Oh iya. Tapi kan Lobar ini luas Pak Kade. Iya. Lobar ini luas. Dari Sangat ujung luas. Armada sampai ujung Sekotong. Sekotong. Kalau Iya, gitu iya. dah. Gimana caranya biar semua dapat vibes-nya? Vibes-nya. Dapat vibes-nya nih untuk sosialisasi ini. Ya, kan karena ada dua strategi sosialisasi kita. Kita melalui offline dan yang kedua melalui online. Karena tadi Lobar ini sangat luas, ada 10 kecamatan, sehingga online atau melalui sosial media itu menjadi strategi yang sangat strategis yang bisa kita gunakan untuk bisa sosialisasi, untuk menjangkau pendengar, audio dan viewers. Nah, itu lebih luas, lebih banyak orang bisa mendengar. Menggunakan termasuk podcast Berugak Demokrasi ini. Nah, kita hajatkan memang untuk itu. Iya, mantap sekali strateginya ya. Soalnya kemarin juga saya lihat di segmen perempuan Pak Kadip menggandeng komunitas ya, itu juga sangat efektif menurut saya Pak Kadip, menggandeng komunitas, karena ya saya lihat itu bisa menjadi ya agen lah untuk kita menyebarluaskan informasi. Agen pemilih lah. Ya, begitu. Mantap. Kemudian Pak Kadip. Gimana? Ini entah isu-isu anak muda lah ini. Isu-isu anak muda yang sedang berkembang. Untuk mereka banyak yang mengatakan bahwa apa sih politik gitu. Pentingnya politik untuk kami apa gitu. Toh juga kita nggak milih, nggak akan pengaruh apa-apa buat kami yang anak muda ini yang. Iya. Itu bisa ini Pak Kadip kasih pesan nggak kepada teman-teman kita, teman-teman pemilih di rumah yang notabene-nya pemilih pemula, sejauh mana penting suara mereka untuk perubahan demokrasi di negara kita? Oke, terima. Saya ingat salah satu tokoh politik namanya Aristoteles. Dia pernah bilang manusia itu adalah zon politikon. Tidak ada manusia yang bisa bebas dari politik. Dari sejak kita memilih mau pakaian mana, terus memilih warna yang mana, baju yang mana, itu adalah bagian dari keputusan politik. Jangankan untuk memilih pemimpin yang kepala daerah lah, pemilihan presiden, itu sangat berdampak ketika mereka mengambil keputusan, kebijakan. Yang kayak sekarang kebijakan presiden misalnya pasti kan berdampak ke kita, sehingga suatu suara itu sangat menentukan masa depan kita di masa yang akan datang. Tuh teman-teman pemilih ada di rumah, satu suara itu sangat menentukan. Mau kita nanti mau beli gorengan dan sebagainya, siapa tahu nanti yang dagang gorengan adalah orang asing dan sebagainya. Itu yang menentukan semua adalah kebijakan di dunia politik. Ya. Iyalah, pasti. Dan itu adalah yang menentukan suara kita semua, suara teman-teman pemilih juga. Seperti itu. Terima kasih Pak Kadip, di tengah kesibukan sudah datang. Terima kasih juga undangannya. Sudah mampir ini ke podcast kita. Siap. Mungkin di episode ke depan kita bisa membahas lebih lebih lugas lagi, lebih dalam lagi ya di podcast Berugak Demokrasi. Terima kasih Pak Kadip sudah hadir. Terima kasih juga. Sehat selalu. Sehat.